Selamat datang di channel Ubah Diri, sebuah channel yang membahas seputar pemberdayaan diri seperti law of attraction, psikologi, romansa, dan spiritual. Bersama saya, mentor dan trainer kesayangan Anda, Sen Pollux. Jadi gimana nih kabar Anda ya yang menonton video ini gitu. Dan saya juga pengen tahu Anda itu dari daerah mana aja ya. Tolong tulis di komen ya. Pastinya saya minta tolong Anda untuk subscribe, like, share, dan komen untuk menunjukkan dukungan Anda biar saya bisa lebih semangat lagi gitu loh untuk bikin konten, untuk membagikan hal-hal yang sangat memberdayakan, positif gitu ya, insya Allah. So ya udah, nggak usah banyak bicara ya, kita akan masuk ke pembahasan. Oke. Nah teman-teman, pernah nggak Anda merasa sudah berusaha sekuat tenaga tapi tetap gagal? Anda sudah doa, Anda sudah kerja keras, Anda sudah percaya sama semesta gitu ya, tapi semua yang Anda mau justru menjauh. Dan di titik itu Anda mulai mikir, mungkin emang aku nggak pantas deh, atau pikiran-pikiran negatif lainnya. Tapi gimana kalau saya bilang Anda itu nggak sedang gagal, tapi Anda sedang diuji? Karena kadang cara semesta membentuk Anda itu bukan lewat keberhasilan, oke, kadang-kadang, tapi lewat rasa yang hancur yang Anda benci. Cukup serem kan? Cukup serem, tapi kadang semesta, Allah, Tuhan, atau apapun itu namanya, untuk menaikkan derajat kita bukan hanya lewat keberhasilan, tapi juga lewat apa ya, rasa hancur atau pengalaman-pengalaman yang membuat kita itu merasa kecewa, merasa sedih, merasa frustrasi dan macam-macamnya. Di dunia ini tuh ya, nggak ada satupun orang hebat yang nggak pernah ditolak, jatuh, atau kehilangan segalanya dulu gitu loh. Tapi yang membedakan mereka dengan orang kebanyakan adalah mereka bertahan ketika segalanya terasa nggak masuk akal gitu loh. Banyak dari kita salah paham. Kita pikir kalau doa kita nggak dijawab berarti Tuhan diam. Kalau usaha kita gagal berarti kita dikutuk gitu ya. Padahal kadang semesta cuma mau lihat seberapa tulus sih gitu loh Anda ingin hal itu, seberapa tulus dan seberapa pengennya Anda itu menginginkan hal itu gitu loh. Cerita singkat ya, ketika di tahun 2013 ke belakang gitu ya, itu saya adalah orang yang tidak bisa bergaul, saya adalah orang yang cupu, saya adalah orang yang tipikal orang kalau misalnya di kelas itu cenderung diam, tidak bersosialisasi. Tapi saya sadar bahwa nggak bisa nih kalau misalnya saya jadi pendiam terus, jadi cupu terus, dan orang-orang mulai merendahkan saya, ngebully saya gitu loh. Akhirnya ketika di tahun 2013 itu saya belajar tentang romansa. Awalnya tuh niatnya pengen dapat pasangan gitu loh, pengen dapat pacar ya kan. Nah ketika ikut seminar ternyata saya itu diajarkan untuk mencintai diri saya sendiri, terus melakukan beberapa teknik kenalan, ngobrol dan macam-macam. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa saya ngobrol dengan banyak orang, dan perlu waktu tahunan ya untuk bisa ngobrol santai seperti ya kayak di YouTube atau mungkin di TikTok, di online lah ya. Ketika saya live di TikTok gitu ya, banyak yang bilang, "Bang, saya suka banget sama public speakingnya abang, ngobrolnya kayak santai." Terus saya bilang, ini saya belajar gitu. Saya belajar bertahun-tahun untuk bisa seperti ini. Di belakang-belakangnya saya nggak cerita bahwa berapa kali saya ditolak, berapa kali saya diberikan muka kayak cih gitu loh ketika ngobrol dengan orang asing, kenalan dengan orang asing, kayak dipandang aneh gitu loh. Itu ya. Jadi ketika
kita itu terpuruk gitu ya, mengalami penolakan, itu seberapa kita pengen untuk menjadi apa yang kita inginkan atau mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke. Itulah tadi yang saya bilang bahwa bedanya orang sukses dengan orang kebanyakan itu, orang sukses itu cenderung bertahan ketika segalanya itu udah ibaratnya hancur-hancuran gitu loh. Oke. Nah, ujian itu bukan datang untuk menghancurkan, tapi untuk menguji pondasi kita. Saya ulangi, ujian bukan datang untuk menghancurkan, tapi untuk menguji pondasi kita. Pondasi kita tuh udah kuat apa belum gitu loh. Karena kalau Anda gampang runtuh gitu ya, pondasinya goyang gitu ya, berarti bangunan yang Anda dirikan itu memang belum kuat gitu loh. Oke. Nah, tapi sayangnya di masa-masa jatuh itu seringkali kita justru menyerah paling cepat gitu loh. Gampang nyerah gitu loh. Kita lari, kita membandingkan diri, kita salahkan nasib, dan tanpa sadar kita memutus proses yang seharusnya melahirkan versi diri kita yang baru. Sekarang coba Anda lihat ke belakang, oke? Di pengalaman masa lalu dulu ya, semua luka yang Anda alami dulu ya, bukankah sekarang membuat Anda lebih kuat, lebih bijak, lebih selektif dalam mencintai, dalam bekerja, dalam memilih? Jadi terkadang pengalaman kita yang dulu tuh yang menyakitkan itu memang gak enak. Saya pun ya mengakui bahwa pengalaman-pengalaman tersebut itu gak enak, tapi hasilnya itu malah membuat kita jadi lebih kuat, lebih bijak gitu, jadi lebih selektif, jadi lebih asertif gitu loh. Nah, semesta itu punya cara yang aneh tapi tepat. Dia itu nggak memberi apa yang Anda mau gitu loh, tapi apa yang Anda butuh untuk bertumbuh. Saya ulangi ya, ia tidak memberi apa yang Anda mau, tapi apa yang Anda butuh untuk bertumbuh. Kadang itu berarti kehilangan orang atau barang yang Anda sayang. Kadang itu berarti ditolak di pekerjaan impian Anda. Dan kadang itu berarti gagal di bisnis yang Anda bangun dari nol. Nggak enak, pasti. Jelas nggak enak. Tapi dari situ, Anda belajar disiplin, belajar sabar, belajar untuk rendah hati, dan belajar untuk percaya serta yakin gitu loh. Karena ujian bukan datang untuk menghukum, oke, tapi untuk mengungkapkan siapa diri Anda sebenarnya, gitu loh. Oke, ujian itu bukan datang untuk menghukum kita, tapi untuk apa ya? Untuk mengungkapkan, untuk membuka siapa sih kita itu sebenarnya, gitu loh. Dan kadang ujian itu datang menunjukkan seberapa kita ingin untuk mencapai atau mendapatkan hal yang kita inginkan. Paham nggak sampai sini, teman-teman? Kalau hari ini Anda sedang di titik terendah gitu ya, ingat 3 hal ya. Pertama, jangan buru-buru menilai hasil dari satu fase hidup Anda. Hidup itu bukan lomba cepet-cepetan, tapi kayak maraton, maraton kesadaran. Nggak usah cepet-cepet, nggak usah kayak cepet-cepetan sukses, nggak usah. Nanti capek. Nggak usah buru-buru kayak gagal sekali terus, aduh kayaknya aku nggak cocok di sini. Coba dulu beberapa kali gitu loh. Oke. Toh kalau misalnya Anda ada cita-cita yang tinggi, saya yakin Anda juga nggak bakal menyerah segampang itu gitu loh. Oke. Yang kedua, berhenti melawan proses. Kadang semakin Anda ingin cepat keluar dari luka gitu ya, semakin Anda terjebak di dalamnya. Contoh misalnya, aduh perasaan ini nggak enak, terus akhirnya apa? Di denial itu apa ya? Kayak ditolak ya.
Atau kalau bahasa Jawa itu diselimurin, diselimur. Selimur itu kayak mengabaikan. Ya sama aja ya kayak denial ya. Jadi kayak dialihkan. Nah itu. Jadi ketika kita lagi merasa marah, kecewa, itu dialihkan. Ya udahlah, biarin aja lah. Terus kita kayak main sosial media gitu ya. Ya di YouTube atau mungkin dengerin apa gitu. Tapi gak diproses, kayak ya udah langsung aja diselimurin gitu loh, dialihkan. Saran saya, ketika Anda merasakan pengalaman yang tidak enak, merasakan emosi yang nggak enak gitu ya, yang negatif gitu, diam dulu, dirasakan, lalu pelajari pesan di balik rasa sakit itu. Oke, aku lagi ngerasain marah nih. Apa ya pesan di balik rasa marah ini? Gitu. Diam dulu, dirasakan. Lalu kita cari pesan di balik rasa emosi itu apa. Lalu yang ketiga, tanam keyakinan bahwa setiap kehilangan adalah ruang kosong yang sedang disiapkan untuk sesuatu lebih besar. Analoginya itu kayak ketika Anda punya rumah gitu ya, terus ada bagian di rumah Anda yang kosong gitu ya. Itu artinya ruangan itu siap untuk diisi. Oke. Jadi kalau misalnya nih kamar Anda gitu ya, awalnya banyak barang gitu ya. Terus habis itu Anda kayak pengen ngejual atau mungkin amit-amit ya dicuri gitu. Habis gitu misalnya. Itu artinya ya walaupun memang tidak menyenangkan ya, tapi saya memberikan sudut pandang yang lain. Dan ya saya ngerti kalau misalnya ini sulit, tapi kita belajar bersama-sama ya kan. Saya menyarankan untuk saya kehilangan barang A gitu ya. Oh berarti aku dipersiapkan untuk mendapatkan barang yang lebih bagus daripada A. Paham maksud saya? Jadi Anda itu nggak gagal, Anda itu sedang dipoles lah dalam tanda kutip. Anda itu nggak ditolak. Anda itu sebenarnya sedang dialihkan dari titik satu ke titik lainnya yang lebih baik. Jadi suatu hari nanti Anda akan menatap ke belakang dan bilang, oh ternyata ini toh alasannya. Ternyata semua rasa sakitku memang harus terjadi gitu untuk bisa di titik ini. Aku sekarang jadi ngerti kayak gitu loh. Itu namanya kesadaran. Kita jadi lebih sadar. Dan di hari itu Anda nggak akan marah lagi pada masa lalu Anda. Karena Anda sudah sadar kan. Karena Anda sudah sadar, ya gimana ya, semesta itu nggak pernah ngelawan Anda gitu sebenarnya ya. Justru dia itu melatih Anda agar siap menerima sesuatu yang lebih besar dari yang Anda minta gitu loh. Jadi kalau sekarang hidup Anda terasa berat, jangan berhenti. Jangan stop, nyerah. Berhenti sejenak boleh. Menenangkan diri dulu, istirahat dulu ya kan. Minum dulu, tarik nafas dulu. Terus habis itu jalan lagi gitu. Karena Anda cuma sedang diuji. Dan ujian ini bukan untuk membuat Anda kalah sebenarnya, tapi untuk memastikan bahwa Anda itu layak menang. Ingat ya, Anda itu bukan gagal. Anda sedang dibentuk menjadi seseorang yang lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Dan seringkali agar kita bisa kuat, kita itu bukan dihadirkan yang enak-enak, tapi dihadirkan yang hal-hal yang kurang nyaman, kurang enak, lalu kita ambil pelajaran dari situ. So cukup itu dulu dari saya. Jika Anda ingin saya pandu one on one selama 1 bulan untuk mengatasi masalah batin Anda, bisa klik atau copy paste link yang ada di deskripsi. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.